memulai kegiatan hari ini, baiknya kita membuat kesepakatan dulu untuk kegiatan ya. Kira-kira mungkin dari Ibu dan Bapak adakah kesepakatan yang ingin kita laksanakan sebelum kegiatan ini dimulai? Boleh? Ini boleh digunakan. Mungkin ada dari Bapak dan Ibu kesepakatan untuk kita memulai kegiatan di siang hari ini. Mungkin dari saya kesepakatannya jangan terlalu serius ya. Oke, Karena yang di sini itu bukan ini ya, apalagi jangan di sosial gitu kasihan gitu. Oke, ada lagi mungkin dari ibunya, baca dari bapaknya, mungkin dari ibunya. Misalnya ibu boleh nggak sambil makan atau mungkin lain sebagainya. Kalau dari ibu itu kalau ibu bertanya berapa kali Oh tidak. Di sini kita berbagi ibu ya, jadi bukan serta-merta menggurui tapi kita berbagi. ya Mungkin dapat saya simpulkannya dari kesepakatan yang kita buat barusan, mungkin adalah harus terlibat aktif. Jadi bila mana kalau misalnya rekan-rekan semua ada yang ditanyakan boleh mengacungkan tangannya seperti itu. Lalu saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Artinya kalau misalnya ada rekan kita yang sebelum bicara, diharapkan peserta lain untuk tidak memotong. Ya. Selanjutnya diperkenalkan makan dan minum jika dibawa kalau ada ya. Lalu tidak menggunakan handphone kalau tidak dibutuhkan. Tapi untuk sisi dokumentasi mungkin boleh silahkan. Lalu mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Sebelumnya saya akan mengajak ibu dan bapak untuk speaking ya. Ini mudah-mudahan selesai. Tentang gambar. Yang pertama fokus, fokus dan tidak boleh fokus. Jadi fokus tapi tidak boleh fokus juga. Jangan terlalu serius. Yang kedua dilarang berkedip, jadi ulangkan matanya. Yang ketiga perhatikan gambar. Fokus tapi bawa santai. Tapi tidak boleh berkedip. Nah, perhatikan gambar berikut. Bebek, Apa? bebek. Lanjut. Oke, ya. Jawabannya. Coba siapa? Boleh fokus tapi tidak boleh terlalu fokus. Lanjut. Terus lagi. Oke. Jangan suami aku. Mereka sedang apa? Ada apa? Tarik sim. Itu bulan ya Bu ya, itu bulan bukan minyak. Apa? Bagi dua tuh. Silakan main. Itu enggak ya? Semuanya. Nah, mungkin itu untuk speaking kita di siang hari ini ada tidak lanjutkan. Nah, kita masuk ke acara inti yaitu tentang tujuan pendidikan. Yang pertama itu adalah menurut KHD atau Ki Hajar Dewan. Mungkin
dan Bapak sudah mengetahui apa itu pendidikan ataupun tujuan pendidikan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tentunya kita itu sekarang sedang mendidik bangsa, yang mana mereka nantinya akan menjadi anggota masyarakat. Nah, disinilah tugas kita, menciptakan manusia ataupun anggota masyarakat. Walaupun anak tersebut masih kecil, tapi kitalah yang menuntun mereka, menuntun kodrat mereka sebagai manusia yang berhasil dan sebagai anggota masyarakat yang baik. Nah, oleh sebab itu, pendidik itu tidak hanya dapat menuntun tubuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Nah, jadi anak itu seperti sedang mempunyai goresan-goresan halus, ada perilaku baik dan buruknya. Tugas kita apa? Untuk mempertebal perilaku yang baik, untuk dipertebal. Sedangkan perilaku yang kurang baik kita samakan. Jadi pada hakikatnya anak peserta didik itu sudah mempunyai kodrat-kodratnya atau perilaku bawaannya sendiri. Nah, tugas kita sebagai apa? Mengembangkan perilaku yang baik dan mensamakan perilaku yang buruk. Selanjutnya, di sini ada budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Tentunya tujuan kita itu murid. Kita kerja untuk apa? Untuk murid. Segala pembelajarannya pasti untuk murid. Nah, tujuan kita itu adalah untuk murid. Yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ada berapa dimensi profil pelajar Pancasila? Ada berapa? 6. Yang pertama, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Yang kedua, oke, 3, 4, 5, 6. Itu adalah dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Dalam setiap satu dimensi itu ada sub-sub dimensinya. Boleh nggak itu ditukar sama diri dulu? Boleh, apa yang cakup dari 6 dimensi itu. Nah, konsep inti dari budaya positif hari ini kita akan mempelajari banyak sekali. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Lalu disiplin positif, mungkin ibu dan bapak sudah mengetahui disiplin positif itu apa. Bahkan kita sudah menerapkannya dan menjadi penilaian observasi yang kita lakukan pada semester sekarang yang berlanjut ya. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan dan esensi. Saya pribadi setelah mendapatkan pemahaman seperti ini, saya menjadi bercermin. Posisi kontrol apa yang saya gunakan selama ini? Kebutuhan dasar manusia apakah yang tidak dipenuhi oleh kita kepada anak kita? Lanjut ya. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, dan menyenangkan, agar peserta didik mampu dan berpikir, bertindak, mencipta dengan mereka mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat kaitannya dengan posisi kita, posisi kontrol kita sebagai apa. Nah, kalau misalnya kita menggunakan posisi kontrol yang tepat, mungkin saja bahkan akan berhasil dalam menciptakan disiplin pada anak. Selanjutnya di sini ada sedikit permainan. Mungkin ini yang pernah kita lakukan pada sekolah penggerak. Nah, ternyata ketika saya mengkaji lagi, oh seperti ini kita menjadi tahu gitu. Nah, coba silakan di sini ada 2 peran A dan peran B. Mas Sunan boleh pegang bahkan dua-duanya aja, tapi ada teman. Nah, di sini ada peran A, peran B, berarti berpasangan-pasangan. Mas Sunan boleh sama saya.
menyimpang A ya. Berarti sebagainya adalah posisi B. Oke. Nah, tugas Anda yang A itu adalah sama Bunifa tugasnya yang A. Adalah menggunakan salah satu tangan Anda, boleh tangan kiri ataupun tangan kanan. Anda coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Berarti Anda menggunakan tangan, di tangan Anda itu ada barang yang berharga. Nah, tugas yang B adalah untuk mencoba membukakan. Boleh dengan membujuk, boleh dengan mengejek, hati, atau bisa dengan ikut kepala. Misalnya boleh dibuka dan dikasih permen gitu. Nggak apa ya, siap ya? Oke, langsungan yang B aja aku yang A. Karena aku mau dibuka tangannya. Ya. Silakan, Maria. Buka pandangan saya ya. Masih apa Pak? 1, 2, 3, 5. Boleh. Boleh menunjuk, boleh menghina, boleh dengan cara bagaimanapun. Oke, siap? Mau dibuka-buka? Ada yang bisa dibuka? Dengan cara apa dibukanya? Ini kan beda tuh, ini sama tapi beda, ini healing cuy. Enggak, ini healing cuy. Ini warnanya warna tuh. Kuning sama biru. Kuning biru ini cuy. Oke, lanjut ke bukanya. Ternyata di sini yang dibuka itu adalah Bella dengan bukan sebelah. Kalau saya sama Mas Suman di sini juga dibuka aja, nggak apa-apa. Kalau misalnya ibu kepala itu dibuka, udah dibujuk, udah disikat dan sebagainya, tidak, dia berapa ini? Berarti yang dibuka berdua, yang ditutup jadi berdua juga. Nah, konteksnya apa sih dari sini? Nah, konteksnya apa? Coba deh, kalau misalnya kita analisis, yang menutup itu adalah hati anak. Anak kalau misalnya melakukan kesalahan, ataupun anak yang mempunyai pribadi yang kurang baik, pasti kita selalu butuh mendorong untuk memperbaikinya ya kan? Dengan berbagai macam cara. Contohnya, dengan dikasih hukuman dan sebagainya. Tapi anak itu mempunyai kontrol dia sendiri. Dia mau menuruti gurunya apa tidak. Jadi ketika ada seseorang yang atau Bu Bella dibuka, dia bukan berarti Bu Siska bukan berarti mampu untuk mengendalikan Bu Bella, bukan berarti. Bukan karena suka, bukan. Tapi dalam dirinya yang mau membuka. Ibu kepala nggak mau membuka, itu udah prinsip dia. Walaupun dibujuk dengan berbagai macam cara pun, tapi kalau misalnya dalam hatinya tidak mau dikendalikan oleh orang lain, ya jangan bisa dibuka. Oke, lanjut ya Ibu Bapak. Nah, ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Apakah murid bisa dikontrol dengan guru oleh guru? Tidak. Mereka punya kendalinya sendiri. Nah, itu ya. Selanjutnya, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Seperti apa? Seperti kita memberi sebuah konsekuensi ataupun hukuman kepada anak. Walaupun hukuman itu bersifat positif. Contoh, anak celaka sama gurunya, mungkin disuruh pulangnya beresin kelas. Itu kan penguatan positif. Tapi apakah efektif? Apakah itu menyelesaikan masalahnya? Lanjut, ilusi bahwa kritik membuat keras dan
kalaupun pembuat rasa bersalah bukan menjadi anak itu menjadi mudah untuk kita dorong, tapi itu akan menjadi memposisikan mereka menjadi posisi yang terus bersalah karena ada kritikan meskipun dengan kata-kata yang menurut kita itu enggak menyakiti, tapi mungkin aja karena pandangan anak pandangan anak ataupun orang dewasa itu berbeda. Mungkin aja kita menggunakan kata-kata yang sangat gimana gitu agar anak tidak terluka, tapi mungkin aja untuk anak itu akan terluka. Lanjut, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini adalah miskonsepsi banget ya. Jangankan kepada peserta didik, anak sendiri pun kalau dipaksa tidak akan bisa. Walaupun misalnya pada ujungnya mereka akan mengikuti apa ilusi kita, akan mengikuti arahan kita, tapi mungkin aja itu bukan dalam dirinya, bukan dari intrinsik karena kita mau mengikuti, tapi ada paksaan dan sebagainya. Selanjutnya di sini perubahan paradigma kepada pendekatan stimulus respon ke teori kontrol. Yang pertama adalah kebutuhan realitas, kebutuhan kita sama. Mungkin kalau misalnya dalam teori stimulus respon kita beranggapan bahwa kebutuhan kita itu sama. Bu Bella dan Bu Sisa mungkin kebutuhannya sama, tapi pada kenyataannya pasti berbeda. Lanjut, semua orang melihat hal yang sama, tapi dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambar yang berbeda. Ayo lagi kita SDG, kita mungkin lihatnya itu adalah gajah dan sebagainya, mungkin itu gajah tapi kepalanya masih gajah, tapi ada berpikir itu kepalanya pasti misalnya bangau dan sebagainya. Itu kan gambaran kita pasti berbeda-beda. Nah, lalu dan sebagainya di sini banyak sekali. Yang menjadi poin penting di sini adalah model berpikir menang kalah dan model berpikir menang menang. Bu, seperti apa ini teori model berpikir menang kalah dan teori menang menang? Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menemukan kesadaran, memperdaya, serta tanpa imbalan ataupun reward ataupun paksaan. Itu adalah disiplin positif. Jadi tanpanya ada hukuman, tanpa adanya reward apapun. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Mungkin sedikit susah ya, mungkin dan akan susah. Karena kalau misalnya peserta didik mungkin pola pikirnya sekarang diberi hadiah akan melakukan hal yang kita mau, itu akan berjangka, tidak akan jangkanya panjang, akan jangkanya cepat. Mereka mau melakukannya karena kita iming-imingi dan sebagainya. Mereka mau karena kita memberi paksaan ataupun memberi ancaman sebagainya. Berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi dalam dirinya, sedangkan ekstrinsik itu ada dari luar, seperti apa pemberian hadiah ataupun ancaman dan sebagainya. Selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini ada contoh nilai kebajikan institusi ataupun organisasi. Nah, di dunia pendidikan kita sekarang mengenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah nilai kebajikan dari institusi ataupun organisasi. Yang kita kenal mungkin dalam dunia pendidikan itu lebih ke profil pelajar Pancasila. Adanya apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, beraneka global, gotong royong, mandiri, reflektif, jurnalistik dan sebagainya. Bolehkah misalnya poin 1 di atas atau poin 2 di bawah? Boleh, yang penting mencakup dari profil pelajar itu sendiri. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Setiap orang pasti mempunyai kebutuhannya masing-masing. Mungkin kebutuhan Bu Asi dan asuhan di lingkungan kelas itu berbeda. Sama dengan anak pun mempunyai kebutuhannya. Kebutuhan seperti apa? Mungkin kalau misalnya kita seperti apa? Seperti primer, kebutuhan primer kan ya, sekunder, terus ada tersier. Nah,
Tapi kebutuhan di sini itu adalah kebutuhan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Bahkan kalau misalnya kita tidak seperti, terkadang ada orang yang melakukan dengan cara negatif. Untuk apa? Untuk mendapatkan kebutuhan tersebut. Mau dengan cara negatif, mau dengan cara positif, yang penting terpenuhi. Itu adalah kebutuhan manusia. Tapi jangan sampai ibu bapak kita menggunakan hal-hal seperti itu untuk melakukan kebutuhan kita. Kita usahakan untuk menggunakan yang positif-positifnya saja. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan tidak semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk kebutuhan dasar kita yang terpenuhi. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan anak didik, kebutuhan kita. Yang pertama adalah bertahan hidup. Butuh makan, minum, pakaian, kesehatan itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, lalu yang keempat sisanya kita bisa menganalisis juga. Kalau misalnya kebutuhan dasar ini kita tahu bahwa kita juga bisa untuk memecahkan masalah pada anak di kelas. Mereka itu melakukan itu pasti ada kebutuhan yang rasa diterima. Terus ada apa lagi? Kekuasaan, kebebasan, kesenangan. Yang pertama itu adalah, yang kedua itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yaitu rasa diterima, peduli, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Terkadang kalau misalnya di rumahnya anaknya itu berhijab dan sebagainya, kurang perhatian, maka di sekolah itu ada anak kurang baik, mengganggu temannya. Padahal itu bukan bagian dari dia, tapi dia mencari kesenangan, mencari kasih sayang dari orang lain. Saya perhatikan. Jadi kalau misalnya dia melakukan hal tersebut, kalau misalnya gurunya tahu tentang kebutuhan dasar dari anak itu, yaitu perhatian dan dia, itu apa dari kita? Kasih sayang, rasa diterima. Jangan sampai kalau misalnya anak berperilaku kurang baik, udah dia berperilaku kurang baik, karena kita nggak tahu dia itu melakukan itu kenapa. Apakah dia itu terdakwa oleh temannya sehingga dia maaf misalnya menjauh dan sebagainya, atau dia itu emang ada yang anak itu yang jalan-jalan butuh aja gitu. Kita harus tahu apakah memang ada konflik sebelumnya atau memang ada kebutuhan yang harus kita penuhi. Nah, ketika dia tanya, kamu kenapa kamu melakukan itu? Juga tahu kalau misalnya lagi hidup, kamu pasti mendorong orang lain karena kamu nanti kita melakukan hal itu kan ada percakapan ya antara kita dengan guru. Tentunya anak tersebut akan berpikir seperti ini. Aku melakukan kesalahan tapi guru masih bisa menerima. Jadi kalau misalnya di rumah itu ada di rumah dia melakukan apa, guru tidak dibentak. Mungkin bisa bu ada yang seperti itu. Anak melakukan misalnya tindakan seperti itu, padahal itu bukan tindak pidana, tapi dia melakukan hal itu. Sudah melakukan seperti itu, dimarahi. Kenapa melakukan ini? Jelas sih, dan sebagainya. Bukan yang mendapatkan kasih sayang, ya malah itu bikin anak jadi down. Selanjutnya ada penguasaan. Yaitu apa? Harga diri, keinginan untuk dianggap, jadi pemimpin, berprestasi dan diakui. Itu adalah penguasaan. Contohnya apa? Contohnya misalnya anak ketika dia sudah mempunyai KPD yang lain, terus dia sebagian, dia ambil yang anak yang temannya. Nah, ketika itu kita analisis, wah ternyata anak itu mau menjadi ketua kelompoknya, bisa seperti itu. Jadi ketika kita bagikan KPD, anak itu aku mau di depan, manggil dan berebut. Nah, berarti dia itu pengen apa? Dia ini pengen kekuasaan. Maka kasihlah dia kalau itu menjadi seorang pemimpin dalam kelompoknya. Meskipun setiap anak memiliki pengetahuan yang beragam, ada yang tinggi, rendah, bahkan di bawah. Tapi tidak semua pelajaran juga memerlukan hal itu. Tidak semua kelompok itu harus ketuanya yang pintar. Tapi ada ketua yang bisa mengendalikan anggotanya. Ada ketua yang bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, disitulah kita harus menganalisis apa kebutuhan dari anak-anak. Selanjutnya ada kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dan dirinya.
kalau misalnya anak jam 9 udah nanya, istirahat dulu, kapan pulangnya, kan itu jam 9. Berarti mereka itu ingin kebebasan dan ketenangan. Dan ketika mereka istirahat, bukan jajan yang dipilih, bukan jajan untuk memberi makanan, tapi apa? Ngambil bola, main bola. Kenapa? Karena itu merupakan kesenangan mereka, apalagi untuk anak laki-laki. Jadi rasanya kalau misalnya nih, anak dan main kita hentikan, rasanya kita itu merenggut apa sesuatu yang tidak ingin nanti. Walaupun ketika pas masuk dia akan selesai. Lalu bagaimana kita melakukan kita yang harus kita lakukan? Bagaimana? Melakukan refleksi dengan anak. Walaupun jam istirahat mepet, kita juga memberikan waktu bermain bola. Kenapa kita tidak boleh anak bermain bola? Dengan syarat-syarat semuanya berlaku. Contohnya berhati-hati karena jalan misalnya dilewati oleh pengguna jalan yang lain. Terus gunakan juga waktu istirahat bukan hanya untuk main bola, tapi untuk makan dan sebagainya. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi yang mereka inginkan dan mereka hargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Coba kita renungkan, kita posisinya ada di mana di antara ketiga ini? Mana yang biasa kita lakukan atau motivasi mana yang kiranya muncul dalam diri kita? Boleh bisa? Coba dari ketiga ini mungkin ada yang suka, oh ini saya. Kira-kira yang mana suka? Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai. Oke. Itu adalah motivasi yang Siska miliki. Ada lagi? Yang kedua bisa mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oke. Terima kasih Bu Siska. Nah, pada hakikatnya saya juga tidak bisa memungkiri pada diri saya pun ada poin 2, yaitu untuk apa? Untuk mendapatkan imbalan penghargaan. Kalau misalnya kita secara RHK mau tidak mau mengikuti seminar lokakarya dan sebagainya, karena ada yang kita incar sebuah sertifikat seperti itulah. Mungkin untuk nomor 1 juga sesuai dengan kondisi kayak kata Ibu itu Naya. Ya boleh. Mungkin tiap orang juga ada poin yang 3 itu. Mungkin untuk situasi tertentu. Misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau perlindungan. Misalnya ada wartawan kesini kita itu kenapa? Karena menghindari ketidaknyamanan yang tidak bisa kita hindari. Ya, oke. Yang kedua mungkin untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain juga. Iya, karena kita makan bekerja ada pimpinan. Iya. Mau tidak mau ya pasti nomor 2 ada. Karena ada pimpinan. Ya. Terima kasih tepuk tangan semuanya. Tidak dimungkiri ketika motivasi ini ada kepada dalam diri kita masing-masing, termasuk saya. Ada ketidaknyamanan, ada. Kalau misalnya ke kantor banyak orang, kita menghindari. Pertama, mungkin kenapa? Takut mengganggu dan sebagainya. Mungkin juga kita tidak nyaman kalau misalnya banyak orang, kita bisa menghindari sebagainya. Yang kedua, penghargaan. Nah, yang ketiga ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, inilah yang kita harus munculkan pada diri anak. Meskipun ada motivasi ke 1, kedua, tapi kita tonjolkanlah bagaimana cara menonjolkan ataupun memunculkan motivasi intrinsik. Kalau misalnya ekstrinsik itu dari luar, maka bagaimana cara kita untuk memberikan atau mendorong anak memiliki motivasi intrinsik? Salah satunya dengan apa? Kurangilah hukuman dan persipislah reward untuk anak. Mungkin ibu dan bapak di sini ada yang memiliki gambaran khusus sendiri. Contoh, penghargaan itu penting karena apa? Hukuman itu penting karena apa? Mungkin boleh ada ibu ataupun bapak yang ingin mengutarakan tentang penghargaan dan hukuman. Coba ibu dulu.
laban berpikir ya jadi pasti ada hukuman dan jadi untuk membentuk disiplin anak guru-guru termasuk yang senior belum bisa menerima ini walaupun sekarang digembor-gemborkan susah karena apa? Karena memang sudah lama seperti itu. Tapi dengan adanya ini mudah-mudahan ya Bu Tini dan kita makan zaman modern mungkin anak-anak zaman sekarang udah untuk menerima yang ini, tapi insya Allah kami juga para senior akan menerima ini walaupun dengan karena sudah mendarah daging itu sulit sulit sekali untuk mendisiplinkan anak. Biasanya kita itu memaksakan misalnya pokoknya mah lamun tengerjakeun ieu tengerjakeun PR benar dia pasti isuk nanti dibere PR deui ya enggak mesti ya lamun ayeuna sampun tengerjakeun 20 enjina teh tanpa kita sadari bahwa itu teh meunang kita tidak tahu anaknya kondisinya apa di rumah. Cara itu kamu pernahnya bukti nu penting mah budak kerjakeun tugas beres kan mulai dari sekarang beneran dengan adanya ilmu baru ya iya jadi ayah ilmu baru mah ternyata kita tidak bohong akan tapi kurang kesentak seorang kan tidak bohong sama juga orang teh budak kalau bagus itu bapaknya dia kata kurang si bagus itu simpel banget karena hati itu bertemu dengan hati ya enggak di mana sok bagus ke orang insya Allah orang kayak bagus ke anak kan itu alamiah terjadi tapi ya kata terjadi diku sama ratakan ibu terus 20 tahun dalam yang dulu wanita dan kalau itu ada di bawah berarti karena iya enggak kadang-kadang begini ya aku merasa berbahagia berasa gitu padahal kata anak kurang ada ya anu bager anu bodoh anu akhlaknya kurang awal ya katanya budak pasti kita lebih baik daripada pendidikan zaman dahulu. Anu ayeuna teh kamu sae ya kita terima dulu sepakati dulu bahwa ini lebih baik daripada yang dulu terima kasih Ibu. Oke ya. Jadi ketika kita sudah bertemu dengan anak kita bisa melihat apa motivasi yang ada pada diri anak. Kalau misalnya motivasinya untuk menghindari hukuman atau untuk mendapatkan imbalan berarti itu dari motivasi eksplisit. Sedangkan kalau untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai maka itu motivasi implisit. Bagaimana untuk memunculkannya? Yang pertama mungkin kita bisa melakukan sedikit mengikis akan adanya hukuman dan juga mengikis tentang adanya penghargaan. Tapi beda halnya dengan perlombaan ya. Kalau perlombaan memang itu harus ada kompetensinya masing-masing. Selanjutnya di sini ada hukuman dan penghargaan. Ada sebuah cerita. Boleh kita simak bersama-sama ya. Iva telah menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagal pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku yang Iva lakukan. Dia terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya mentertawakannya. Iva yang tergagal dan malu luar biasa dan menahan minta Iva untuk maju. Pak Seno minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas. Ketika Pak Seno menembus hidungnya. Pertanyaannya yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva dan mengapa? Boleh, silakan Mbak Asti. Tidak. Kenapa Bu? Seharusnya Pak Seno kan berbuat seperti itu karena anak sudah malu, ditambah lagi disuruh masuk baju
kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi dan mengapa? Boleh? Sebenarnya Pak Seno hukuman itu termasuk hukuman. Kenapa? Karena IPA tidak bisa menjawab pertanyaan yang Pak Seno inginkan, sehingga IPA harus ke depan dan mengikuti. Terima kasih. Selanjutnya di sini adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pertama adalah hukuman. Hukuman itu sifatnya adalah tidak terencana, bisa tiba-tiba. Contoh anak terlambat atau anak misalnya makan di kelas. Sini gua ambil makanannya. Nanti kamu tambah ya 5 menit sebelum istirahat dan sebagainya. Itu tiba-tiba tanpa ada rencana dan bersifatnya satu arah. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi ataupun apa yang akan dilibatkan dan bersifat satu arah dari guru saja biasanya kalau namanya hukuman. Nah, hukuman itu bisa berupa fisik ataupun psikis dari ucapan, misalnya contoh apa? Kamu kenapa sih mau bodo amat? Misalnya, itu merupakan hukuman untuk dia karena ada pembicaraan ataupun kata yang membuat dia terluka. Tatapan mata gitu bisa. Tatapan mata bisa, atau tangan aja gitu doang kan udah melihat kan? Tapi ini aja. Ya, kau buka ya kan? Bibir, belakang bibir. Ya, jadi harus bagaimana harus yang banyak ya, banyak senyum. Mau marah juga. Kenapa? Agak dulu. Kenapa terlambat? Nah, seperti itu. Kau udah mungkin itu akan susah. Tapi kita harus begini. Selanjutnya konsekuensi. Nah, konsekuensi ini terbentuk atau bersifat rencana dan disepakati sesuai dengan peraturan. Jadi ada keterlibatan anak atau konsekuensi. Contohnya apa? Contohnya misal anak itu meminjam pensil temannya. Usilan, apakah kita langsung bikin? Sekarang kamu ke warung beliin pensil baru. Itu sebenarnya apa? Jadi hukuman ya. Tapi kalau misalnya kita bisa bertanya ke anak, kenapa pensilnya hilang kenapa? Kalau misalnya itu pensil kamu hilang sama teman kamu, bagaimana? Ya minta diganti lah, terus kamu sekarang udah menghilangkan pensil teman kamu, harus bagaimana? Ya aku beli buat gantiin, itu kan konsekuensi. Jadi sifatnya dua arah. Ini lebih baik daripada hukuman. Jadi mereka bisa mengimbanginya. Selanjutnya, murid tetap dibuat tidak nyaman. Kenapa masih dilibatkan tidak nyaman? Karena mungkin aja pelibatannya spontan tanpa direncanakan. Spontan, jadi masih ada rasa tidak nyaman. Mungkin aja dia ada, aku nanti kan kalau misalnya ngilangin itu nanti aja digantinya enggak sekarang. Ya, jadi konsekuensi ini masih ada tidak nyaman tapi tidak begitu parah dengan hukuman. Yang ketiganya, sikap guru selalu memonitor anak, jadi mengarahkan, jadi bukan anak abu dari dosa itu api kan itu mah udah dia inisiatif sendiri ya. Tapi kalau misalnya konsekuensi itu lebih guru yang mengarahkan, gitu. Walaupun pada hakikatnya memang bagus, tapi masih perlu diarahkan. Tapi suami itu diarahkan ke guru, rata-rata kadang-kadang kalau konsekuensi mah di konseling guru mah karena menghilangkan diri seorang karena tidak ada guru ada saya sebagai kemampuan bersolat. Ya, itu konsekuensi masih kene akan pas gitu ya. Ya. Suami konsekuensi. Ya, karena belum ke anaknya ya. Selanjutnya ada restitusi. Proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Selanjutnya proses kolaboratif yang mengajak murid untuk mencari solusinya sendiri. Nanti akan dibahas lagi pada sesi berikutnya. Coba ibu bapak, di sini ada beberapa pertanyaan atau pernyataan ya. Menurut bapak ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti dari sini dulu ya. Kita coba untuk di sini. Adunan boleh. Serius pada baca. Lihat aku. Adunan itu mana? Yang ini. Klik dulu.
sekali di dalam buku kalimat. Di dalam buku kalimatnya saya tidak akan mau terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Bagaimana? Hukuman. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Mungkin konsekuensi itu mah karena memang sudah ada aturannya bahwa jam 7 misalnya harus masuk. Ini anak berarti ini lebih dari jam 7 kayaknya. Sehingga kayaknya ini ada aturan dulu jadi konsekuensi maksudnya. Ini mau basket karena terlambat hadir di sekolah. Mungkin dilihat dulu kondisinya ya. Kalau misalnya kondisinya sedang melakukan kegiatan olahraga, bisa aja itu konsekuensi. Mungkin orang lain sudah melakukan pemanasan, dia baru datang, ya kan? Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Lebih mana? Kalau sudah ada itu, kalau sudah aturan kelasnya, konsekuensi berarti. Kalau belum ada aturan kelasnya, hukuman kayaknya. Oke, karena jelas ya di sini membersihkan coretan yang dibuatnya dia yang melakukannya, berarti dia ya bersihkannya. Lanjut, meminta murid untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan alat ke sekolah. Oke, lanjut, menggantikan kertas tugas teman dengan coretan-coretan. Ya, lanjut, berjemur di lapang basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Karena gak ada keterlibatannya. Murid meminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Bisa hukuman bisa Nah, karena ada aturannya. ada aturannya, ada kesepakatan yang sudah mereka lakukan. Selanjutnya, berlari di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ya, berarti udah sedikit-sedikit kita udah tahu ya apa itu konsekuensi, hukuman dan restitusi. Yang pertama, yang selanjutnya adalah dihukum oleh penghargaan. Pada materi ini, yang paling saya terkejut ternyata ada yang namanya dihukum oleh penghargaan. Setahu saya kalau namanya penghargaan positif aja gitu ya. Tapi ketika sudah mempelajari ini semua, ternyata ada yang namanya dihukum oleh penghargaan. Nah, motivasi perilaku manusia berupa untuk mendapatkan imbalan, kan tadi ada 3 ya, mendapatkan imbalan, terus terhindar dari hukuman dan kesadaran diri. Mungkin itu poin 2. Bagi murid diantaranya 1, dapat merusak hubungan. Yang kedua, mengurangi ketepatan. Yang ketiga, menurunkan kualitas. Yang keempat, melakukan kreativitas. Dan kelima, bersifat penghukum. Jika contohnya suatu penghargaan diharapkan, tapi pada suatu kali dia tidak mendapatkan penghargaan, jadi dia merasa, oh sekarang nggak dikasih penghargaan, jadi merasa dihukum dirinya oleh tidak terima. Nah, nanti mungkin materi ini akan saya share ya, jadi ibu semuanya atau bapak bisa mengetahui dalam rusaknya dalam bentuk apa sih, dapat mengurangi ketepatan dalam bentuk apa, ya dalam bentuk apa. Nah, di sini ada langsung restitusi. Apa itu restitusi? Adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Tapi ada hubungan, konsekuensi, ada restitusi. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat untuk diperbaikinya. Nah, mulai pendekatan restitusi ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid untuk berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri yang restitusi dibandingkan dengan program disiplin lainnya. 1, misalnya restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua adalah menuntut untuk melihat ke dalam dirinya, jadi melakukan refleksi. Yang ketiga adalah fokus pada solusi yang akan dilakukan oleh anak. Yang keempat adalah mencari kebutuhan dasar atas tindakan, karena setiap manusia mempunyai kebutuhan dasar. Di sini ada posisi kontrol guru, jadi ada 5 posisi kita. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Menurut ibu bapak, kira-kira posisi kontrol mana yang paling seharusnya dimiliki seorang guru? Manajer. Oke, siap.
kontrol guru. Nah, yang paling baik itu yang kita harus gunakan dalam kegiatan kita di sekolahnya itu adalah manajer. Nah, di sini coba kita lihat ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya, peserta ini tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, mungkin pengumuman seperti ini. Hormat pada bendera sejam. Kamu nggak memakai atribut, nanti jangan masuk ya. Kamu harus memakai bendera. Nah, itu adalah posisi kita menggunakan penghukum. Selanjutnya, membuat kesalahan seperti apa? Berapa kali ibu dan bapak harus memberitahu kamu, selalu saja mengecewakan. Jadi dia itu kayak yang membuat gurunya yang salah gitu. Nah, yang ketiga adalah teman. Ini lebih ke menggunakan kata-kata yang lebih santai gitu ya. Contohnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, dong ibu ya, sekali ini saja misalnya. Nah, seperti ini. Kalau misalnya untuk membuat rasa bersalah, jadi kalau membuat rasa bersalah itu kayak siapa? Tadi itu udah ngecewain dulu misalnya. Atau misalnya anak kelas 4 terlambat, ketawa sama guru lain. Nah, jadi gue terlambat. Kelas 4 lagi, bunga. Nah, kelas 4 tadi itu datang kan. Ih, berarti udah ngecewain si ibu gitu kan. Karena tidak semuanya begitu ya. Iya, dia membuat rasa bersalah. Nah, selanjutnya ada pemantau. Contohnya seperti apa? Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Ini lebih ke membalikkan lagi ke peraturan. Kalau pemantau ini, itu upacara kamu beli atribut jalur koperasi dan jangan diulangi lagi. Mungkin aja yang berbawahnya itu lebih ke hukuman, karena langsung beli. Kalau misalnya lain kali, itu kan bisa ya. Tapi walaupun seperti itu, ini pemantau ini bersifatnya lebih ke satu arah. Nah, lalu bagaimana yang melibatkan dua arah, yaitu posisi manajer. Contohnya bagaimana? Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Jadi menyadarkan dulu kesalahannya apa? Jangan sekarang ini. Kamu salah, kamu tidak memakai atribut, itu kan udah langsung ke anak itu. Kalau gini menanya dulu, kamu tahu kesalahan kamu apa? Ya bu, nggak pakai atribut, misalnya seperti itu. Nah, lalu ada kalimat tadi, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Ini lebih menawarkan ke anak, solusinya mau bagaimana dibandingkan sekarang kamu operasi dari pengembangan atribut. Tapi Pak Intan sampai sebetulnya isi konteks kalimatnya gerakan tubuh milik bukan juga itu berpengaruh. Karena namun kata-kata yang di manajer tadi, upami kurang menerima rumah itu termasuk hukuman kayaknya. Walaupun misalnya kan, mana kok nyamuk nggak kata aneh, gitu, misalnya, itu hukuman, itu hukuman itu cuti rumah. Jadi memang ininya juga bukan intonasi juga memang harus lemah lembut. Ya, itu baru manajer. Iya, oke. Karena selain itu juga bu, penempatan posisi juga bisa menjadi salah satunya. Jadi jangan sampai kita mengajak anak berbicara di depan yang lain. Nah, jadi selain bukan dan sebagainya, sebetulnya dari beberapa pemahaman cuma diangkat sedikit saja. Karena dalam posisinya misalnya kita bersikap seperti manajer, tapi depan anak yang lain itu iya. Jadi kalau misalnya dari muka, posisi tempat juga seperti itu harus dipertimbangkan. Nah, ini adalah posisi kontrol. Posisi kontrol apakah aku? Contoh gurunya berkata seperti ini. Di sini ada hukumannya juga ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apa? Hukuman. Oke, lanjut. Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana? Oke. Sedikit ada gambaran ya. Nah, lanjut. Ayo lakukan dari bapak ibu ya. Berasa merasa bersalah Selanjutnya, ketiga, kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Jadi sedikit banyak ada gambar-gambarannya. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Dulu mungkin kami tidak di kelas peraturan kelas 4. Sekarang lebih ke keyakinan atau kesepakatan. Nah, kenapa
baru muncullah muncul keyakinan dalam diri anak karena sudah diyakini. Nah, bentuk-bentuk keyakinan di sekolah ataupun di kelas. Yang pertama, bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Selanjutnya, berupa pernyataan-pertanyaan universal dibuat dalam bentuk positif, jadi hindari kata jangan, tidak. Nah, itu dihindari dalam perbuatan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Lalu tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Jadi jangan sampai kamu ingat nggak kesepakatan keyakinan kelas kita. Sampai mikir yang mana ya, karena saling banyak tapi banyaknya gitu banyak. Lalu dipahami dan dapat diterapkan dalam lingkungan sekolah. Semua pada sekolah ikut berkontribusi dalam perbuatan keyakinan. Nah, kalau misalnya peraturan kita lebih kita menulis apa yang kita mau. Tapi kalau misalnya dalam perbuatan keyakinan kelas, kita harus mencari cara bagaimana anak itu terlibat. Contoh, anak-anak kita bikin kesepakatan kelas itu kalian punya nggak impian kalau di kelas itu pengen seperti apa? Jadi kita itu berdiskusi, mereka di kelas itu pengen seperti apa sih? Misalnya, Bu, di kelas T pengennya bersih ya Bu, kita jadi bisa duduk di sini Bu, di lantai. Dan kita itu kebersihan ya. Bu, aku mau pengen ya kalau di sekolah di kelas itu semua perlengkapannya itu ada Bu, jadi mudah kalau gunakannya, bersifat menghargai atau menghormati barang orang lain, tidak menghilang dan sebagainya. Nah, jadi kita harus mewujudkannya dalam impian anak. Jadi kita libatkan anak-anak pengen nggak punya nggak kelas impian? Punya Bu, seperti apa kelas impiannya? Nah, kita kasih kertas, dia nulis, aku mau kelas kita bla 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 bla. Nah, dari kalimat impian kelas dibuat, kita buat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, lalu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Karena kenapa? Mungkin saja kebutuhan kelas bulan ini ataupun semester ini dan semester depan itu akan berbeda. Jadi jangan terfokus karena keyakinan kelas itu aja. Usahakan pakai revisi dan sebagainya. Mungkin aja ini udah bagus nih sikap-sikapnya, pakai yang mana lagi gitu ya. Nah, ini adalah segitiga restitusi, ini yang terakhir, segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan atau guru atau orang tua. Jadi bukan hanya guru yang melakukan segitiga restitusi ini. Menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam pemecahkan masalahnya. Ada tiga tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi harus ada dulu kesepakatan. Jangan sampai kita melakukan sekitar restitusi, tapi anaknya belum mempunyai kesepakatan kelas atau kesepakatan dengan orang tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghasilkan peserta yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, divalidasi atau menstabilkan identitas itu seperti apa? Contoh saya seperti ini. Anak itu main bola di kelas. Kita mau menggunakan yang manajer. Wow, main bola seru mainnya. Nah, bisa seperti itu seru mainnya. Wah, perhatian kan seru sampai siang di belah bola-bolaan. Coba kita bicarakan seru. Oh, seru. Coba cari video. Ibu tidak suka main bola. Serunya main bola. Kita bola bisa. Kita kan membuka percakapan sebagai jadi anak itu jadi apa ya? Jadi teman terus sama kita. Jadi dekat terus sama kita. Ibu kita suka dan main bola. Terus kita tanya langsung kita klik untuk validasi kita kan. Menurut kamu kalau main bola di kelas itu baik tidak? Tidak Bu. Olahraga itu merupakan kesehatan. Tapi kita juga harus tahu tempat dan dimana kita melakukan olahraga tersebut atau sepak bola tersebut. Kita langsung melakukan validasi tindakan yang salah. Menanyakan, jadi jangan kamu salah main bola di kelas salah kok. Tunggu, nanti keyakinan kita dihancur misalnya. Itu lokator di motor. Nah, itu kayak seperti itu ya dia. Nah, jadi kita menggunakan validasi tindakan yang salah. Jadi mereka tahu udah salah kalau misalnya main di sini nanti bagaimana. Jadi mereka udah tahu sendiri. Lalu kita bertanya keyakinan kelas. Kamu masih ya? Kamu yakin nggak tentang keyakinan tentang kesepakatan yang kita buat? Ya Bu, coba salah satu pelanggaran yang kamu lakukan apa? Ini Bu
tidak menjaga lingkungan kelas misalnya. Kamu mau nggak memperbaikinya? Mau misalnya. Dengan cara apa? Nanti mikir, kalau mikir mainnya di keluar ya. Kamu solusinya bisa Guru. Karena bu nanti mah mainnya mau di luar. Terus apalagi coba nanti mah kalau misalnya ada teman mau main di kelas mau diingatkan atau ditegur. Jadi semuanya itu kembali ke anak. Jadi anak yang menentukan. Bukan berarti kita jangan di kelas ya, karena kelas ini belajar dan sebagainya. Mainnya tuh di luar kan mau enggak. Walaupun kita punya kata-kata yang baik, tapi itu bukan merupakan dari institusi. Jadi harus dari anak sendiri. Apalagi mereka kamu anaknya udah mainnya bener di lapang ya. Udah main anak di lapang terus kita ngomel gitu. Apalagi itu nyalahin pisan aturan ayeuna gitu. Udah terus bener mainnya di lapang gitu. Ya berdudukan saeutik mereka eta mah ada eta mah lagi atuh olahraga berdudukan gitu. Sekarang kurang dilarang. Anaknya dapat anak kayak gitu. Lantaran balik deh karena kebutuhan mereka tadi, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia dia benar ada kesenangan mereka ya, mencari kesenangan. Jadi orang tuh bingungnya Bu Nadia. Kadang-kadang kita ingin mendapatkan ilmu yang kita dapatkan, tapi kita itu tadi bukan kita saja yang mengerti aturannya, aturan mainnya. Banyak sekali orang-orang di sekeliling kita yang tidak tahu aturan kita, aturan main kita. Kadang-kadang terjadi dilema. Terus terang, kalau kepala sekolah mah jadi dilema. Kita ingin begitu ke anak teh, membentuk anak teh pengen yang paling ideal yaitu restitusi. Tapi kan orang lain di sekitar kita sudah tahu itu. Tetapnya sudah dihukum, malah tadi di hukuman yang memang di dunia ini mah itu sudah ke disebutnya teh keterlaluan. Mulai bilang ya, itu keterlaluan. Kemudian ngomongin kata-kata kasar, ngomongin biasa saja. Kalau memang isi omongan kita jelek ya udah ternyata termasuk hukuman ya. Apalagi ya maksudnya banyak begitu isi omongannya jelek ditambah dengan perbuatannya. Kan kurang teh untuk ekra maksudnya kita bersama-sama lah, bersama-sama lain untuk kita begitu aja. Tapi kita orang tua juga harus tahu aturan main seperti ini. Yakin namun anaknya sekir mah baru nanti bakal berarageun, bakal mengerti. Mau sama sekir dari dan berarti kan di kitu mah di nota di omongan anu awal mah balik omongan dari awal. Ya, cuma gitu. Kenapa jadi nonton refleksi buat kita ya. Kalau misalnya anak juga mainnya di lapang, itu kan misalnya mengganggu, misalnya ada sih mengganggu kurang lebih mengganggu atau ketika meninggalkan orang lain dan sebagainya, tidak juga masih bisa menggunakan restitusi pada anak tersebut. Jadi jangan serta-merta kalau di kelas kita udah keluar langsung melakukan tindakan yang salah. Kalau di lapang apalagi anak udah benar mainnya di lapang, nah jangan sampai kita langsung melakukan tindakan dan mengganggu buat anak, tapi lakukan juga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip pembuat kesalahan bagian dari proses pembelajaran. Kita sepakati ya, karena perbuatan salah itu adalah menjadi pembelajaran buat kita itu kalau kitanya bisa merefleksikan dengan baik. Nah di sini ada beberapa kata-kata yang bisa kita gunakan untuk melakukan menstabilkan identitas pada anak. Misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa. Misalnya anak melakukan apa hal, misalnya kalau misalnya itu manusiawi, contoh nggak sengaja mendorong atau lari-lari keinjak bajunya, terus anak tersebut merasa bersalah gitu ya, diolok-olok teman-temannya atau apa gitu. Kita bisa menggunakan beberapa kata ini, beberapa kata dari sekian banyak kata yang kita gunakan. Salah satunya adalah berbuat salah itu tidak apa-apa, manusia tidak ada yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan itu, jadi jangan menimbulkan anak salah. Kita juga pernah dulu kayak gitu waktu di sekolah. Jadi itu menstabilkan identitas anak yang asalnya salah atau yang asalnya gagal, perlahan menjadi sukses. Kita juga bisa menyelesaikan ini. Terus komunikasi kita bisa menyelesaikan ini. Kadang-kadang anak kalau di kelas rendah membuat prakaryanya jatuh sama temannya,
Ya, ih, ini mah gampang, nanti sama ibu buat lagi. Nah, seperti itu ya, bisa kita melakukannya. Lalu ibu tidak peduli, ibu tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Ibu ingin membantu kalian untuk mencarikan solusi. Kalau misalnya anak ini bertengkar, kita kan sering menjumpai anak bertengkar ya. Jadi jangan, tadi mulanya dari siapa? Kita bisa menanya, tadi mulanya dari siapa? Untuk kita hobi. Gitu. Nah, ibu sekarang sekarang ibu tidak peduli siapa yang salah, yang benar. Jadi anak itu jangan ini salah, udah kamu bebaturan disebutkan kamu salah, guru oke tungkang kamu jangan sampai seperti itu ya. Jadi kita harus fokusnya ke solusi, bukan ke masalah anak, gitu. Itu solusinya seperti apa. Lalu kamu berhak merasa begitu. Contoh anak yang mukul, kita langsung ke anak yang mukul. Kenapa kita kan menanyakan kenapa ini akibatnya dan sebagainya, kenapa kamu melakukan itu? Ya bu, tadi mau jam bla kamu berhak merasa itu. Mungkin aja dia membela diri, dia kan bukan serta dia mukul, mungkin aja dia membela diri, mungkin aja dia mau dicelakai atau apa, tapi dia harus gitu saja. Lalu, apakah kamu sedang mencari teman yang baik untuk dirimu sendiri? Bisa, mungkin aja melakukan seperti itu karena dia merasa gimana ya? Kadang mereka juga punya masalah sendiri yang mereka nggak bisa ungkapkan ke orang tua atau ke guru. Mungkin aja dia mencari pelampiasan yang lain. Selanjutnya itu adalah validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, ini berkaitan dengan materi sebelumnya. Adakah pelanggaran yang bisa digunakan? Ada, ini beberapanya. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi. Contoh anak sudah melakukan hal buruk, tapi kita bayangkan lagi, kamu anaknya misalnya melakukan hal buruk, misalnya mukul atau bawa sesuatu yang berat aja misalnya. Contoh misalnya anak sedang melakukan P5, terus perut barang misalnya, terus didorong jatuh. Nah, kita lakukan segitiga diskusi pada tahap ini. Kita gunakan juga, misalnya contoh seperti apa? Kamu bisa melakukan yang lain lebih parah lagi ya, misalnya kamu bisa dipukul, didorong, dipukul, gimana didorong pukul, nggak apa-apa, misalnya gitu. Tapi kita juga harus memberikan kekuatan bahwa kita akan tidak lagi seperti itu. Lanjut, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal terlambat. Jangan sekamkan kamu terlambat ya, kamu bangunnya berapa, kamu tidurnya berapa, di rumah kamu ada siapa dan sebagainya. Katanya dulu kamu pasti punya alasan kan kenapa kamu terlambat. Iya bu, aku sakit, sedang mengadang gitu kan, baru orangnya tersentuh ya. Oh beneran sama anak tapi nyiapin makanan dulu atau apa dulu gitu kan. Jadi asalnya kita mau jadi kesulitan, nanti kamu yang berpulang dia baru yang pikir. Tapi setelah kita mendengar penjelasan anak, kita melakukan validasi tindakan salah, kita kan tahu asalnya enak bukti ada belokun ke atau asalnya marah kan kasihan gitu, kalau kasihan mereka berubah kemana bisa gitu ya. Lanjut, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu hal yang penting bagimu. Dan yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan ini muncul kalau misalnya guru tersebut dan anak tersebut sudah punya kesepakatan. Ini adalah berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa dasarnya kita termotivasi intrinsik. Kalimat apa yang bisa kita gunakan? Salah satunya, apa yang kita percaya sebagai anggota kelas ataupun keluarga di kelas. Lalu, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Atau apa? Coba bayangkan keyakinan kelas apa yang sudah kita buat tadi. Ini ada beberapa melakukan segitiga diskusi.
Jadi kesimpulan dari kegiatan ini adalah tentunya dengan menerapkan budaya positif di sekolah, guru dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan akademik, sosial, dan emosional siswa serta membangun komunitas sekolah yang harmonis dan sinkronis. Mungkin itu ya Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan pada pembekalan ini, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita selalu melakukan perubahan sekecil apapun dalam setiap proses pembelajaran kita untuk mencerdaskan anak didik kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Oke, anak-anak sekalian, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas 4, ya. Dimulai dengan menuliskan impian kelas yang kalian inginkan. Nah, nanti kita buat kesepakatannya, lalu kita buat keyakinannya. Jadi kalian boleh menuliskan kelas impian seperti apa yang kalian mau, keyakinan apa yang kalian ingin wujudkan, dan sebagainya. Jadi nanti kalian bisa menggunakan kertas ini untuk menulisnya. Siap?
mendengar kami tadi dari ibu? Iya. Mau? Mau diyakini? Mau diyakini. Oke, selanjutnya ini. Ya, masuk kelas tepat waktu. Jadi keyakinan bisa? Mau jadi sebuah keyakinan? Oke, nah ini mah tidak ada ya. Coba kita lihat lagi. Ini ada dari Salim. Saling tolong menolong. Mau nggak di kelasnya ada teman yang memerlukan bantuan? Kita tolong. Bisa menolong? Bisa dengan di kelas bisa? Oke, langsung. Nih, aku ingin tertib kelas ini. Katanya kelas ini tertib dari Padlan. Mau nggak kelasnya tertib? Bisa. Jadi keyakinan bisa? Nah, selanjutnya menjaga keamanan di sekolah dan kelas. Berarti kita harus bisa menjaga kelas kita. Tadi ada disiplin datang waktu katanya. Berarti datangnya tidak boleh terlambat dan pulang sesuai aturan. Ini keyakinan kita. Selanjutnya menjaga kebersihan lingkungan. Mau nggak menjaga kelas? Jadi keyakinan bisa? Bisa. Lanjut lagi. Siapa lagi nih? Oh, ini Hamsa. Meminta maaf jika berbuat salah. Kalau misalnya ada teman punya salah, kita maunya teman itu bagaimana nih kita? Minta maaf ya. Kalau dimaafin bisa nggak? Bisa. Mau dan kesepakatan ini? Nah, ini adalah kesepakatan yang kalian buat. Bukan ibu loh. Ini yang buatnya siapa? Semua. Ini ada dari Alia, Jihan, Yara, Adila, semuanya yang menuliskan di sini. Berarti ini kesepakatan yang sudah dibuat oleh kita bersama. Jadi dari Vino, berpakaian seragam rapi dan bersih. Bisa nggak kalian menjadi kesepakatan untuk memakai pakaian sesuai dengan jadwal? Bajunya dimasukkan, memakai atribut sekolah dengan lengkap. Bisa? Ini yang buat bikin keyakinan siapa? Siapa? Seluruh warga kelas? Sepakat? Sepakat ini? Mau diyakini? Rizky mau diyakini Rizky? Diyakini itu seperti apa? Diyakini itu kita meyakini bahwa kita meyakini kelas kita itu bersih, rapi, berpakaian yang bicaranya yang baik. Ini yang buat siapa? Sekali lagi ini yang buat siapa? Jadi harus diyakini oleh siapa? Oke, siap? Kita ketuk palu ya. Oke, 1, 2, 3. Ini keyakinan kelas 4. Kita ketuk palu bersama. Boleh ditepuk ininya bangkunya. Diyakini? Yakin. Siap? 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Suasana kelas yang aman dan nyaman dan tentram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamila dari kelas 4. Saya senang membuat keyakinan kelas karena saya bisa menulis sesuai keinginan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayla dari kelas 4. Saya senang sekali diajak membuat keyakinan
mengungkapkan perasaan saya untuk menyampaikan kelas akan menjadi suasana kelas menjadi aman, damai, dan tentram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma dari kelas 4. Saya senang dalam pembuatan keyakinan kelas. Saya dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adila dari kelas 4. Saya merasa keyakinan kelas penting karena dapat menciptakan lingkungan positif dan budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia dari kelas 4. Saya merasa keyakinan kelas itu penting dapat menumbuhkan rasa percaya diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra dari kelas 4. Saya merasa keyakinan kelas penting karena dapat meningkatkan disiplin pada diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofi dari kelas 4. Saya merasa keyakinan kelas penting karena dapat meningkatkan rasa tanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.